Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziz Abidin dengan NIM 1010924000026. Sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester 1 Matematika Diskrit. Yang pertama ada dasar himpunan. Nah, himpunan atau set. Himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Cara penyajian himpunan, enumerasi, simbol-simbol baku, notasi, pembentuk himpunan, diagram Venn. Nah, untuk yang pertama ada enumerasi. Nah, ini contohnya himpunan 4 bilangan asli pertama dibagi A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, dan keempat. Himpunan 5 bilangan genap positif pertama dibagi B sama dengan 4, 6, 8, 10. C sama dengan kucing, A, Amir, 10, aku. R sama dengan kurung kurawal A, B, dalam kurung kurawal A, B, C, koma, dalam kurung kurawal A, C. Nah, untuk yang C sama dengan A dalam kurung kurawal A, koma, dalam kurung kurawal A, min K. Himpunan 100 buah bilangan asli pertama dibagi 1, 2, dan seterusnya sampai 100. Himpunan bilangan bulat ditulis sebagai min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, yang kedua ada simbol-simbol baku. Simbol-simbol baku P sama dengan himpunan bilangan bulat positif. Sama dengan dalam kurung berawal 1, 2, 3, dan seterusnya. N himpunan bilangan alami atau natural sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Dan Z himpunan bilangan bulat sama dengan min seterusnya dan min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Q himpunan bilangan rasional. R himpunan bilangan real. C sama dengan himpunan bilangan kompleks. Notasi pembentuk himpunan. Notasi X syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh, A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5. A sama dengan X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau X atau A sama dengan X himpunan P X kurang dari 5 yang ekuivalen dengan A dengan 1, 2, 3. M sama dengan X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah MA 2333. Nah, selanjutnya ada diagram Venn. Contoh, misalkan U sama dengan kurang 1, 2, 7, 8. A sama dengan 1, 2, 3, 5 dan B 2, 5, 6, 8. Diagram Venn-nya sebagai berikut. Untuk yang A ada 1 dan ada 3. Dan yang B ada 8 dan 6. Nah, di sini yang angkanya sama ditaruh yang di tengah. Dan untuk yang 7 dan 4 ditaruh di luar karena di sini tidak ada angka 7 dan 4. Untuk yang materi kedua ada operasi terhadap himpunan. Operasi terhadap himpunan yang pertama A. Irisan, B. Gabungan, C. Komplement, D. Selisih, E. Beda setangkup, F. Perkalian Kartesian. Irisan, intersection. Contoh dari irisan jika A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 dan B 4, 10, 14, dan 18. Maka A gabungan B sama dengan gabungan B sama dengan 4, 10. Jika A irisan. Maka A irisan B sama dengan 4 dan 10. Jika A 3, 5, 9 dan B min 2 dan min 2, 6, maka A irisan B sama dengan 0. Karena tidak ada. Artinya A
Selanjutnya gabungan atau union. Notasi A gabungan B sama dengan X himpunan A atau X himpunan B. Contoh, jika A 258 dan B 7522, maka A gabungan B sama dengan 2578822. Digabung semuanya. Komplement. Notasi X himpunan U X A. Contoh, misalkan U sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya 9. Jika A sama dengan 1, 3, 7, 9, maka sama dengan 2, 4, 6, 8. Jika A sama dengan X per 2 himpunan P, X kurang dari 9, maka A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Selisih. Notasi A min B sama dengan X himpunan A dan X B sama dengan A irisan B. Menurut diagramnya dan contohnya, jika A 1, 2, 3, 10 dan B 2, 4, 6, 8, 10, maka A min B 1, 3, 5, 7, 9 dan B min A sama dengan 0. Untuk contoh yang kedua, 1, 3, 5 kurangi 1, 2, 3 sama dengan 5. Tetapi dalam kurung awal 1, 2, 3 dikurangi dan kurangi 1, 3, 5 sama dengan 2. Karena yang di sini satu ada yang satu dan yang dua tidak ada temannya. Yang di sini satu ada dan tiga juga ada. Beda setangkup. Beda setangkup. A B sama dengan A gabungan B dikurangi A irisan B sama dengan A min B gabungan B kurangi A. Contoh, jika A 246 dan B 235, maka A plus B sama dengan 3456. Kartesian. Notasi A kali B sama dengan yang kurung A B dalam dalam kurung A himpunan A dan B himpunan B. Contoh, misalkan C sama dengan 1, 2, 3 dan D A B, maka C kali D sama dengan dalam kurung awal dalam kurung 1A 1B 2A 2B 3A 3B. Misalkan A sama dengan B sama dengan himpunan semua bilangan real, maka A kali B sama dengan himpunan semua titik di bidang datar. Yang ketiga, materi ketiga ada diagram Venn dan prinsip inklusi eksklusi. Diagram Venn. Contoh, misalkan U sama dengan yang kurang 1, 2, titik 7 dan 8. A sama dengan 1, 2, 3, 5 dan B 2, 5, 6, 8. Diagram Venn-nya seperti ini. Nah, untuk prinsip inklusi dan eksklusi, untuk dua himpunan A dan B, A gabungan B sama dengan A plus B min A irisan B. A sama dengan A plus B dikurangi 2 dalam ini A irisan B. Untuk tiga buah himpunan A, B, dan C berlaku A gabungan B gabungan C sama dengan A plus B plus C dikurangi A irisan B dikurangi A irisan C dikurangi B irisan C plus A irisan B irisan C. Nah, di 4 ada relasi dan diagram hash C. Untuk relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Notasi R A kali B. A RB adalah notasi untuk A B himpunan R yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. A RB adalah notasi untuk A dalam kurung A, B R yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal domain dan dari R dan himpunan B disebut daerah hasil range dari R. Contoh misalkan P
sama dengan 2, 3, 4 dan Q 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan PQ himpunan R jika P habis membagi Q, maka kita peroleh R sama dengan dalam kurung 2,2, dalam kurung 2,4, dalam kurung 4,4, dalam kurung 2,8, dalam kurung 4,8, dalam kurung 3,9, dalam kurung 3,15. Diagram Hash. Diagram yang memuat informasi yang diperlukan untuk menemukan suatu pengurutan parsial R. Diagram Hasse dikonstruksi dengan prosedur berikut. Satu, gambarkan diagram untuk relasi R. Dua, hapus semua loop. Tiga, hapus semua sisi yang terjadi karena sifat transitif. Tiga, atur setiap sisi sehingga vertex awal berada di bawah vertex akhir. Lima, hapus semua panah pada sisi. Kelima, ada fungsi. Nah, fungsi adalah relasi yang khusus. Tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Frase frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Berarti bahwa jika dalam kurung A, B himpunan F dan dalam kurung A, C himpunan F, maka B sama dengan C. Fungsi satu ke satu one to one. Fungsi F dikatakan satu ke satu one to one atau injektif jika tidak elemen A yang bayangan ada dua himpunan memiliki yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Dan di sini harus terpasangkan semua. Nah, untuk yang fungsi pada onto, fungsi F dikatakan dipetakan pada onto atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Sini. Meskipun yang B bercabang ke A, itu tidak masalah. Yang penting yang A tidak boleh ada yang kosong, harus terisi semuanya. Nah, contoh fungsi satu ke satu bukan pada. Nah, ini termasuk fungsi karena di sini A-nya terpenuhi. Tidak ada yang tidak memiliki pasangan, semuanya memiliki pasangan. Kecuali yang B, ada yang tidak memiliki pasangan, ini tidak apa-apa. Nah, berikutnya fungsi pada bukan satu ke satu. Nah, ini kenapa bisa bukan? Karena di sini B-nya bercabang. Yang A double pasangannya di B. Jadi bukan satu ke satu. Dan juga bukan fungsi satu ke satu maupun pada ini. Ini juga bercabang lagi. A sama D ke yang kedua. Tidak boleh. Hmm, double pasangan. Double gabungan. Bukan fungsi. Termasuk bukan fungsi. Karena double gabungan. Ini berarti yang bukan fungsi satu ke satu maupun ini harusnya ini juga harus ada. Nah, di sini tidak ada bagi ini kebalikannya yang ini. Yang ini fungsi pada untuk. Ini termasuk fungsi pada untuk karena di sini tidak ada yang tidak berpasangan, semuanya berpasangan. Nah, di sini ada yang tidak berpasangan, itu 4. Nah, selanjutnya fungsi berkoresponden satu ke satu. Fungsi F dikatakan
koresponden satu ke satu atau bijeksi. Jika ia fungsi satu ke satu one to one dan juga fungsi pada untuk. Inverse dari fungsi. Jika f adalah fungsi berkorespondensi satu ke satu dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan inverse dari f. Balikan fungsi dilambungkan dengan f min 1. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B. Maka f min 1 B sama dengan A jika f dalam kurung A sama dengan B. Contoh, relasi F 1, U dalam kurung 1, U dalam kurung 2, W dalam kurung 3, V dari A sama dengan 1, 2, 3 ke B U, W, U, W. UVW adalah fungsi yang berkoresponden satu ke satu. Balikan fungsi F adalah F min 1 sama dengan dalam kurung U, koma 1, koma dalam kurung W, koma 2, koma dalam kurung V, koma 3. Jadi F adalah fungsi invertible. Nah, untuk materi keenam ada permutasi. Definisi permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah berkalian. Misalkan jumlah objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek, urutan kedua dipilih dari n min 1 objek, urutan ketiga dipilih dari n min 2 objek, urutan terakhir dipilih dari satu objek yang tersisa. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah n dalam kurung n min 1 dalam kurung n min 2 terusnya dalam kurung 2 dalam kurung 1 sama dengan n faktorial. Contoh, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? Penyelesaiannya adalah cara cara 1, 5, 4, 3, 2, 1 sama dengan 120 buah. Kata cara 2, P dalam kurung 5,5 sama dengan 5 faktorial sama dengan 120 buah kata. Berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa? Penyelesaiannya P dalam kurung 25,25 sama dengan 25 faktorial. Permutasi R dari N elemen. Rumus P dalam kurung N, R sama dengan N dalam kurung N min 1 dalam kurung N min 2 dan seterusnya dalam kurung buka kurung N dikurangi dalam kurung R min 1 tutup kurung sama dengan N faktorial per dalam kurung N min R faktorial. Permutasi R dan dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen. Dengan R kurang dari sama dengan N yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. 7. Kombinasi dan permutasi bentuk umum. Permutasi dengan pengulangan. Banyak permutasi dari N objek dari N1 yang sama, N2 yang sama. Seterusnya NR yang sama adalah N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, NR faktorial. Contoh, tentukan banyak kata yang dibentuk dari kata diskrit. Jawabannya 7 faktorial, 2 faktorial. Nah, di sini ada 7 kata dan yang sama ada 2, I dan I di sini. Tentukan banyaknya kata yang dapat dibentuk dari kata matematika. Jawabannya 10 faktorial, 2, 2 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Sini jumlahnya ada 10 kata. Untuk yang 2 nih, M-nya ada double. Yang ketiga A-nya ada triple. Dan yang 2 T-nya ada double. Nah, untuk E-nya tidak ada maka tidak ditulis. E-nya hanya 1. Nah, selanjutnya ada kombinasi. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Misalkan, ada 2 buah bola yang warnanya sama dan ada 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak. 3 B dalam kurung 3,2
per 2 faktorial sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial per 2 faktorial sama dengan dalam kurung 3 dalam kurung 2 per 2 sama dengan 3. Definisi. Kombinasi R elemen dari N elemen atau C dalam kurung NR adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut. R elemen yang diambil dari N buah elemen. Untuk materi ke-8, ada dasar graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Yang pertama, definisi graf. Graf atau G sama dengan dalam kurung V, E. Yang dalam hal ini, V adalah V sama dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul. Vertis sama dengan dalam kurung awal V1, V2, titik Vn. E sama dengan himpunan sisi atau edgas yang menghubungkan sepasang simpul sama dengan E1, E2, titik En. Nah, ini untuk contoh dari graf. Nah, selanjutnya graf G. G1. G1 adalah graf dengan V sama dengan 1, 2, 3, 4. Kurung-kurung awal dalam kurung 1,2, dalam kurung 1,3, dalam kurung 2,3, dalam kurung 2,4, dalam kurung 3,4. Graf G2. G2 adalah graf dengan V sama dengan kurung 1, 2, 3, 4. Dalam kurung 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4 sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Graf G3. G3 adalah graf dengan V 1, 2, 3, 4, E bersama 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4 dan ada penambahan 3,3. Nah, sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Satu, graf sederhana. Dua, graf tak sederhana. Graf sederhana simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 adalah contoh graf sederhana. Nah, ini untuk contohnya. Graf tak sederhana, unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana, unsimple graph. G2 dan G3 adalah contoh graf tak sederhana. Nah, ini contohnya graf tak sederhana karena memiliki gelang. Karena mengandung sisi ganda atau gelang. Ini yang satu itu. 9 ada graf. Beberapa graf sederhana khusus. Beberapa graf sederhana khusus. A. Graf lengkap. Graf lingkaran, graf teratur, graf bipartis. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan N buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari N buah simpul adalah N dalam kurung N-1/2. Nah, ini untuk contoh gambarnya. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan N simpul dilambangkan dengan Cn. Nah, ini untuk jenis-jenis contoh-contoh graf lingkaran. Selanjutnya ada graf teratur, regular graphs. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR/2. Ini contohnya.
Graf bipartit. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2 sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2 disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai G dalam kurung V1, V2. Untuk materi ke-10 ada graf Euler dan Hamilton. Hamilton. Lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Eulerian graph. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler. Semi-Euler graph. A. Graf berarti Euler. Dalam kurung A, B, C, B, G, E, D, F, A. B. Graf berarah semi-Euler D, A, B, D, C, B. C. Graf berarah berarah bukan Euler maka Euler, Euler maupun semi-Euler. Nah, ini untuk contohnya. Lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal, sekaligus simpul akhir, yang dilalui dua kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Nah, untuk ini gambar yang A, graf yang memiliki lintasan Hamilton, misal 3, 2, 1, dan 4. Ini untuk gambar yang B, graf yang memiliki lintasan Hamilton 1, 2, 3, 4, 1. Jadi 1, 2, 3, 4, kembali lagi ke 1. Dan yang C, ini untuk gambar yang C, graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Lintasan dan sirkuit Hamilton. Beberapa graf dapat mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton, sekaligus mengandung sirkuit Euler tetapi tidak mengandung sirkuit Hamilton. Mengandung sirkuit Euler dan lintasan Hamilton, mengandung lintasan Euler maupun lintasan Hamilton. Tidak mengandung lintasan Euler namun mengandung sirkuit Hamilton dan sebagainya. Ini untuk contohnya, untuk yang gambar A, graf A mengandung sirkuit Hamilton maupun sirkuit Euler. Jadi di sini ada gabungan dari sirkuit Hamilton dan sirkuit Euler. Untuk yang graf B mengandung sirkuit Hamilton dan lintasan Euler. Untuk yang ke-11, materi yang ke-11 ada penerapan graf. Beberapa aplikasi graf A. Lintasan terpendek, shortest path. Graf graf berbobot, weighted graph. Lintasan terpendek, lintasan yang memiliki total bobot minimum. Contoh aplikasi menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat. Ongkos termurah antara dua buah kota. Menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan messenger antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Jadi lintasannya yang paling cepat gitu. Untuk lintasan terpendek, terdapat beberapa jenis persoalan lintasan terpendek antara lain lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Yang terakhir, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Di dalam jenis persoalan. Lintasan terpendek, uraian persoalan diberikan graf berbobot G sama dengan dalam kurung V, E dan sebuah simpul A. Tentukan lintasan terpendek dari A ke setiap simpul lainnya di G. Asumsi yang kita wajib bahwa semua sisi berbobot positif. Untuk materi ke-12 ada pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Ini untuk contoh pohonnya. Untuk pohon ini termasuk bukan pohon karena ada kembali lagi dan ini juga bukan pohon. Hutan, kumpulan pohon yang saling lepas. Graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit.
Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Ini contohnya. Sifat-sifat pohon. Misalkan G sama dengan dalam kurung VE adalah graf tak berarah, sederhana, dan jumlah simpulnya N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. G adalah pohon. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dan memiliki M sama dengan N min 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N min 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Ini adalah pohon berakar. Pohon yang satu buah simpulnya diperlukan sebagai akar dan sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Dinamakan pohon berakar, rooted tree. Untuk contoh pohon berakar dan panah dibuang. Untuk materi yang ke-13, pohon merentang, spanning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Ini untuk contohnya. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang, spanning forest. Aplikasi pohon merentang, jalan-jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Routing pesan pada jaringan komputer. Ini untuk contohnya. Pohon rentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari 1 pohon merentang. Pohon rentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum, minimum spanning tree. Nah, ini untuk contohnya pohon rentang minimum. Selanjutnya ada algoritma prim. Langkah 1, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Langkah 2, pilih sisi dalam kurung U, V yang mempunyai bobot minimum yang bersisian dengan simpul di T. Tetapi dalam kurung U, V tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan dalam kurung U, V ke dalam T. Langkah 3, ulangi langkah 2 sebanyak N-2 kali. Graf. Ini untuk contoh graf dan ini untuk contoh pohon merentang minimum. Ini adalah algoritma Kruskal. Langkah yang ke-0, sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya. Dari bobot kecil ke bobot besar. Langkah 1, T masih kosong. Langkah 2, pilih sisi UV dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan UV ke dalam T. Langkah 3, ulangi langkah 2 sebanyak N-1 kali. Untuk yang materi terakhir ada Huffman dan penelusuran pohon. Terapan pohon biner. Pohon pencarian biner. Ini contohnya. Kunci dalam kurung T1 kurang dari kunci R. Kunci T2 lebih dari kunci R. Data 50, 32, 18, 40, 60, 52, 5, 25, 70. Dan di sini contoh pohon pohon biner. Pohon pohon biner. Penelusuran pohon biner. Pre-order R T1 T2 kunjungi R kunjungi T1 secara pre-order kunjungi T2 secara pre-order. Ini untuk contohnya seperti ini. Post order T1 T2 R kunjungi T1 secara post order kunjungi T2 secara post order kunjungi R. Ini untuk contohnya seperti ini. Yang kedua, in order. T1 R T2 kunjungi T1 secara in order kunjungi R kunjungi T2 secara in order. Ini contohnya. Untuk yang ini pre-order. A per B C dikurangi D. Ini derajat kalau nggak salah. E F prefix in order A plus B per C D min E
dua F ini kan. Iya, akar dua kuad pangkat dua inflik. Post order A B C per di plus D E F post flik. Ini contohnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.